Beberapa hari lalu Titi Sandora dan Muksin Alatas membeberkan kepada pers perihal dugaan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan mantan menantu mereka Ibrahim Lutfi terhadap anak mereka Sofia Muksin Alatas yang akrab disapa Baby. Baby, mantan istri Lutfi, telah melaporkan kasus itu ke Polsek Ramat Jati sejak 17 Juli lalu. Pemanggilan atas diri Lutfi yang dijadwalkan tanggal 23 Juli ternyata tidak dipenuhi. Paling nggak mengenal orang lain gitu, sedikit memasukkan walaupun nggak 100% dan dia nyadarin banget nggak 100%. Aku tuh percaya sama laki-laki tuh nggak pede juga sih, dia belum pernah menikah dan aku sudah pernah menikah dan punya anak gitu. Menurutmu gimana? Buat aku itu nggak masalah ya, dia pernah menikah, toh itu cuman status dan itu masa lalunya dia kok. Kalau kita melihat pasangan kita dari masa lalunya aja, saya nilai itu terlalu naif. Selain masih bujangan, Bastian juga berusia lebih muda dari Faifi. Apakah Faifi sengaja mencari pria yang lebih muda? Aduh, itu semua di luar rencanaku ya. Itu semua mungkin sudah dituliskan oleh Allah seperti itu Jodoh gitu. rezeki maut kan di tangan Allah. Saya sih sebenarnya nggak nyari, mungkin juga kemakan omongan sendiri. Waktu itu aku bilang kalau misalnya ada siapa gitu, artis atau siapa gitu yang pacarnya lebih muda, aku bilang, aduh, jangan sampai deh gitu. Pemirsa, kalau Anda penggemar setia Firman, Anda pantas menangis. Karena Firman gagal masuk Grand Final Indonesian Idol kedua. Lalu, apakah ia menangisi kegagalannya? Sementara itu, pemirsa, mantan menantu Titi Sandora akhirnya diperiksa oleh pihak berwajib. Seperti apakah jalannya pemeriksaan tersebut dan apakah akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka? Inilah liputannya. Beberapa hari lalu Titi Sandora dan Muksin Alatas membeberkan kepada pers perihal dugaan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan mantan menantu mereka Ibrahim Lutfi terhadap anak mereka Sofia Muksin Alatas yang akrab disapa Baby. Baby, mantan istri Lutfi, telah melaporkan kasus itu ke Polsek Ramat Jati sejak 17 Juli lalu. Pemanggilan atas diri Lutfi yang dijadwalkan tanggal 23 Juli ternyata tidak dipenuhi. Pengacara Lutfi rupanya memohon penundaan pemeriksaan. Akhirnya, hari Jumat kemarin, Lutfi memenuhi panggilan Polsek Ramat Jati. Saat itu, raut muka Lutfi terlihat sangat gundah. Ya, shock aja sedikit. Itu artinya karena ini dalam lingkup keluarga besar saya anggap. Saya punya anak 3, cucu dari keluarga mereka sendiri gitu. Itu aja yang saya agak shock. Wajar jika Lutfi shock, karena setelah kejadian yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian itu, cekcok antara Lutfi Baby sudah mereda. Bahkan Titi maupun Muksin sudah berusaha mencairkan suasana dengan memancing percakapan. Apa yang kalian perbincangkan saat itu? Pembicaraan ringan aja sih, pembicaraan ringan antara anak dengan orang tua. Biar gimana pun mereka adalah orang tua kita juga gitu. Artinya mertua adalah orang tua karena haknya. Kita sebagai mantu tidak pernah bisa memutus antara hubungan mertua dengan anak. Jadi pembicaraan ringan lah. Lantas, bagaimana reaksi anak-anak? Tiga-tiganya kita pergi ke Ciawi. Kita main bertiga di sana. Pertanyaan apa saja yang dilontarkan pihak penyidik? 24 pertanyaannya yang berkisar masalah apa yang seperti dilaporkan Bu Sofi, masalah pemukulan, masalah penendangan, masalah pengerusakan guci yang diakibat mereka mendorong itu. Saya tidak mengatakan di sini dan saya tidak setuju dengan pemukulan. Iya, dengan adanya pemukulan tersebut. Karena di sini yang ada tarik menarik, spontanitas tarik menarik, dorong mendorong yang ada. Upaya apa yang akan dilakukan Lutfi agar masalah ini berakhir dengan damai? Saya rasa saya lebih mengupayakan kekeluargaan untuk saya nih mau cooling down semuanya, mau
Iya. respect yang luar biasa kepada mereka itu. Anda yang menjagokan Firman boleh kecewa karena Firman gagal masuk grand final. Lewat pertarungan super ketat, adu teknik vokal, adu mental melawan The Big Mike dan Judika, Firman akhirnya tersingkir karena meraup perolehan SMS paling sedikit. Apa mau dikata, langkah sang rocker terhenti di babak 3 besar. Kepergian Firman pasti ditangisi para penggemarnya. Tetapi Firman tak menangis, Firman tak mau cengeng. Wajahnya yang keras menunjukkan bahwa Firman punya watak tegar untuk menerima kekalahan. Senang banget karena kita bertiga sudah menampilkan benar-benar acara spektakuler show Big Three Musketeer. Kita udah benar-benar menampilkan Big Three itu. Rencana ke depan nunggu ini kali ya. Menunggu nasibnya. Menunggu panggilan, mudah-mudahan ada yang nawarin rekaman gitu. Malam ini mereka tampil sesuai dengan kapasitas mereka. Bahkan saya merasakan mereka ngasih performance yang lebih baik lagi, dan itu kita rasain. Mike si besar bersuara lembut akan bertarung habis-habisan dengan si serba bisa Judika di babak grand final. Selesai babak spektakuler yang berlangsung semalam, Mike dan Judika langsung angkat koper menuju Park Royal Hotel Grand Hyatt. Keduanya akan menginap selama seminggu di sana. Keduanya juga diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk meminta restu kepada orang tua mereka. Mereka juga diberikan kesempatan untuk berkampanye di tempat keramaian. Mike, Judika, lu berdua udah dipilih untuk bertarung di grand final. Gue berharap kalian berdua menampilkan spektakuler show grand final. Hanya pecundang yang menangisi kegagalan. Kalau Anda tidak mau disebut pecundang, jangan cengeng meskipun Anda harus menemui kegagalan. Pemirsa, gugatan cerai Indah terhadap Beja pasti mengagetkan Anda. Dan Anda mungkin lebih kaget lagi setelah orang tua Indah menyatakan alasan kenapa Indah menggugat cerai Beja. Kabarnya Beja selalu berbuat kasar terhadap Indah. Dan mungkin Anda kembali kaget lagi setelah mendengar kabar bahwa Indah sempat pingsan di kampusnya. Ini berita bohongan atau berita beneran ya? Dan pemirsa, tapi yang satu ini pasti berita beneran. Niki Astria untuk pertama kalinya tertangkap kamera bersama suaminya. Anda pasti penasaran ingin melihat seperti apakah wajah suami Niki. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Indah, apakah benar ia pingsan di kampusnya? Ini dia. Suami istri yang baru 4 bulan menikah ibaratnya baru saja habis bulan madu. Kata orang, bau bunga pengantinnya saja belum hilang. Tak heran ketika Indah menggugat cerai Beja membuat banyak mata terbelalak. 4 bulan lalu, Beja dan Indah mengungkapkan keyakinannya untuk membangun rumah tangga bersama. 4 bulan lalu, Beja berjanji akan berubah. Itulah kata-kata Beja yang tentu masih Anda ingat dengan baik. 4 bulan kemudian, tepatnya tanggal 25 Juli, Indah menggugat cerai Beja. Gugatan cerai Indah sudah masuk ke meja Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ibunda Indah menuturkan, Indah tak tahan dengan perlakuan kasar Beja terhadapnya. Tak pelak, Indah dan Beja menjadi kejaran wartawan. Tiba-tiba saja awak Gospot mendengar kabar Indah pingsan di kampusnya Universitas Bung Karno. Awak Gospot langsung meluncur ke sana dan Indah tak pingsan seperti yang dikabarkan. Meski begitu, wajahnya nampak pucat pasi. Saat ini Indah butuh waktu untuk sendiri dulu. Nanti kalau misalkan Indah udah siap bicara, Indah bakal kasih tahu teman-teman wartawan semuanya. Ya udah, untuk sekarang Indah belum bisa ngomong apa-apa dulu. Nanti Indah butuh Nanti waktu. belum ada statement lah, belum ada statement. Iya. Tapi nanti akan ada. Nanti Indah bakal kasih tahu. Sana belum Permisi. sampai sana, belum sampai sana. Permisi ya.
Permisi ya. Mas internal. Indah masih belum mau komentar tentang gugatan cerainya terhadap Bejah. Wartawan pun tak menahan kepergian Indah. Sementara itu di tempat yang lain, awak Gospot mendapati Niki Astria hadir dalam sebuah acara di kediaman Mbak Tutut.